Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi rawdah min riyadil jannah. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yudhilana wa iyyakum al-jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa in ja'altahu sahla fabiqudratika wa judika wa karamika wa ihsanika ij'al kulla sa'bin wa hazanin sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama para orang tua kita, para sesepuh kita, para sadah alawiyin, para habaib, anak cucu keturunan baginda Rasul junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga para pewaris Nabi, khususnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, para hafidul Quran wa hamilul Quran, yang tidak saya sebut satu persatu karena waktu kita singkat. Kalau disebutkan satu persatu insyaallah waktunya habis. Ditambah lagi terus terang saya belum kenal semuanya, belum hafal namanya. Tapi yang termasuk penting saya sebutkan Sahibul Bait, pengasuh pondok Nurul Hidayah akhina Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas, yang semoga Allah selalu bantu dan berikan kemudahan kepada beliau dan semua daripada habaib kita dan guru-guru kita semua ini untuk menyampaikan ajaran yang mulia dari Nabi, dan kita diizinkan mendapatkan berkahnya dunia sampai surga. Amin Allahumma. Para pejabat pemerintah dan aparatur negara, baik sipil, militer dan Polri yang hadir bersama kita, yang turut membantu kita, yang semoga Allah juga membantu mereka dalam menjalankan amanat, memberikan kemudahan dan kekuatan kepada mereka sehingga diberikan keamanan dan ketentraman di wilayah kita dan negara yang kita cintai ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, para pecinta, para alim ulama, khususnya tetamu khol Al-Alimul Allamah Ad-Da'i ilallah Al-Syahid Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada malam hari ini diizinkan kita berkumpul bersama walaupun dalam keadaan pandemi. Alhamdulillah masih bisa berkumpul, masih kita bisa berjamaah, masih kita bisa bermunajat, masih bisa kita memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan terjadi ini semua kecuali izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan terjadi ini semua kecuali ada ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi kita ini merupakan nikmat hadirnya kita di tempat ini, berada di taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan kita harapkan, kita keinginan kita semoga menjadi tanda kita akan menghuni surganya Allah. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita haturkan, kita sanjungkan kepada kekasih Allah, junjungan kita baginda Rasul Sayyiduna Muhammad, yang kita berharap dan bermohon kepada Allah dengan berkah salawat Allah berikan kepada kita curahan rahmat yang besar, dan dengan berkah curahan rahmat Allah, Allah angkat bala, Allah angkat musibah, Allah angkat bencana dan juga virus corona dan semacamnya dengan izin Allah. Amin Allahumma. Ikhwani rahimakumullah, dikatakan oleh para alim ulama, disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap majelis zikir
adalah merupakan taman-taman surganya Allah, adalah merupakan tempat kucuran rahmat dari Allah. Yang perlu kita pikirkan, kalau seandainya di taman surga Allah yang ada di dunia kita tidak mendapatkan ketenangan, kita tidak mendapatkan kenikmatan, kita tidak mendapatkan keasyikan tersendiri, maka jangan harap kita mendapatkan kenikmatan yang hakiki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apa yang tadi disampaikan oleh saudara kita, guru-guru kita, menyampaikan manakib daripada seorang wali min auliyaillah. Kerjaannya hanya buat taman surga, kerjaannya hanya menyebarkan surga. Dan ini yang ada di dalam pikiran saya, dan ini yang terngiang-ngiang di dalam otak saya. Sewaktu kami pulang dari Hadramaut, sewaktu kami pulang dari Tarimul Ghanna, sewaktu kami akan keluar dari Darul Mustafa, yang mana di hati kami saat itu ada perasaan sedih yang sangat, ada suatu kehilangan yang besar. Dalam hati saya sendiri pribadi berkata, ya Allah, saya sudah di surga, saya sudah nikmat di tempat ini, saya sudah menemukan teman-teman surga saya, kenapa harus saya keluar dari tempat ini? Kenapa saya harus kembali ke negara saya? Subhanallah, di waktu itu mungkin dikasyaf oleh beliau Sayyidina Al-Habib Umar, guru mulia kita. Di dalam majelis rohah beliau mengatakan, kalau kalian cuma menganggap ini surga, maka kalian salah, kalian keliru, kalian tidak benar. Tapi kalau kalian menganggap ini surga, bawa pulang ini surga, tanam dalam hati, bawa pulang ke rumah, jadikan tempat dimanapun kau berada itu menjadi surga. Sekarang banyak masjid bukan jadi surga, sekarang banyak musola nggak jadi surga, sekarang banyak pondok pesantren nggak jadi surga, sekarang banyak tempat yang diajarkan agama-agama, ajaran agama, nasihat-nasihat agama, tapi bukan surga. Kenapa? Tidak menyampaikan ajaran yang mulia dari Nabi Muhammad SAW. Hanya menyampaikan hawa nafsu. Sedangkan surga bukan tempat hawa nafsu. Surga tempat di mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, bawa nih surga di rumahmu, jadikan itu surga. Kau di pasar, pasarmu jadi surga. Kau di kantor, kantormu jadi surga. Dimanapun kau berada, surga ada di dalam dirimu dan kau menjadi gambaran surga. Allahu Akbar. Ini yang kita dengarkan dari manakib daripada Sahibul Khal. Dan ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita saat ini. Kita berada di taman surga, jangan sampai yang di rumah kita nggak dapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di taman surga, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Cuma kita yang dapat, yang lain nggak dikasih. Maka majelis ini adalah majelis untuk kita menanam diri, kita menyirami, dan kita bawa pulang di rumah kita. Lihat, kalau masalah rahmat sudah banyak dikatakan ulama, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Sebut satu nama orang soleh, nggak usah banyak-banyak, satu nama orang soleh. Kau duduk dengan teman-temanmu, bicara, ngobrol, kesana kemari. Tapi jangan sampai ngobrol nggak manfaat. Terus akhirnya kita sebut nama orang soleh, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Gampang cari rahmat Allah. Ini disebutnya bukan nama lagi orang soleh, pimpinan orang soleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa rahmat dikucurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan-lisan kita tadi berselawat kepada Nabi Muhammad. Berapa juta rahmat diberikan oleh Allah, berapa miliar rahmat diberikan oleh Allah, berapa besar curahan rahmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang cari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi yang penting jadikan dirimu rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beliau guru-guru kita, dan kita dengarkan manakib beliau Sahibul Khal dan putra-putra beliau yang masya Allah, khususnya Al-Habib Ali Masyhur dan juga Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, nafa'anallah bihim ajma'in, yang mana dengan memandang wajah beliau kita mendapatkan kenikmatan tersendiri. Dengan memandang wajah beliau
kita mendapatkan batin yang tenang dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Didikan orang tua yang hebat. Didikan orang tua yang istimewa. Yang baca Quran, yang akhirnya juga mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayatnya kita hafal, sering kita dengar, tapi cuma masuk kanan keluar kiri, nggak kita ambil. Terkadang kita biarin anak-anak kita main, nggak kita kenalkan kepada Nabi Muhammad, nggak kita kenalkan orang-orang saleh, nggak kita kenalkan para alim ulama, nggak kita dekatkan orang-orang yang baik, nggak kita dekatkan orang-orang yang jadi ahli surga. Sehingga terkadang kita menganggap yang punya tugas hanya ulama, yang punya tugas hanya guru, saya nggak perlu. Salah besar. Lihat beliau, pendidik pertama orang tuanya, Al-Habib Salim bin Hafid. Al-Habib Umar, pendidik pertama masa kecil. Beliau ayahnya meninggal, Habib Umar masih umur 6 tahun ya, 9 tahun. 9 tahun ditinggal meninggal ayahanda beliau umur 9 tahun. Tapi dari kecil dididik. Didikannya tarbiyah, pendidikan yang dengan kenyataan, artinya dengan halnya kelihatan. Diajak sholat, liatin orang sholat, diajak ke majelis. Bahkan Habib Umar cerita, dulu saya dibawa ayah saya bangun malam terkadang hadir majelis untuk cuma dapat permen manis. Tapi setelah saya tahu nikmat dan manisnya ibadah kepada Allah, nikmat dan manisnya majelis, nikmat dan majelisnya duduk dengan orang-orang soleh, saya tinggalkan semua kemanisan dunia untuk cari kemanisan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ambil ini manfaat, ambil ini nasihat, ambil ini ibarat. Beliau orang yang mulia, dan kita mengharapkan diri kita mulia, tapi kalau tidak mengikuti yang mulia, kita pun tertinggal dari kata mulia. Ikhwani rahimakumullah, di dalam sholat kita selalu minta kepada Allah, dan ini doa yang penting yang sering kita ulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Nih jalan yang lurus, termasuk jalan yang lurus, jalannya ulama-ulama kita, jalannya orang-orang saleh, jalannya orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan diberikan kemuliaan nikmat ilmu, dan ilmunya diamalkan, dan subhanallah amalnya ikhlas, bahkan menyebarkan ilmu, dakwah, bahkan dapat kemuliaan syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diangkat derajatnya mulia di sisi Allah, dan menjadi orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang lurus, jalan yang Allah tunjukkan kepada kita. Di depan mata kalian ada jalan yang lurus, ambil ini jalan yang lurus. Banyak ulama-ulama kita, guru-guru kita yang menjadi gambaran jalan yang lurus, yang lempeng ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bi fadlillahi qad sa'idu wa li ghairillahi ma qasadu wa ma'al qur'ani fi gharani. Mereka adalah kaum, orang-orang yang mendapatkan dari Allah petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan. Mereka adalah orang yang tujuan utamanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang yang tahu Al-Quran, dan mereka pun jalan seiringan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran melarang, mereka tinggalkan. Al-Quran merintahkan, mereka ikuti. Bahkan dia ajak orang-orang untuk mengikuti Al-Quran, sehingga mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dan disampaikan oleh Nabi, barang siapa jadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran akan menuntunnya ke surga. Barang siapa tinggalkan Al-Quran, maka Al-Quran yang akan dorong dia, na'udzubillah min dalik. Ikhwani rahimakumullah, di majelis ini adalah perdana, tapi ini merupakan satu hal yang istimewa bagi kita, satu hal yang kita harus dapat manfaat. Ambil kebiasaan daripada orang-orang saleh. Mereka kebiasaannya apa? Mengikuti yang mulia dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Antum terutama sebagai orang tua, ambil kebiasaan. Kalau ketemu orang, assalamualaikum, bawa anak, kebiasaan tunjukkan kepada mereka akhlaknya Nabi Muhammad. Masuk rumah, biasakan, kenalkan mereka dengan kalimat assalamualaikum yang sederhana. Masuk kaki kanan, kalau makan baca doa,
insya Allah anak kita akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Bahkan maaf sudah kebiasaan kita kalau ada omongan orang tua kita, oh kita bangga, ini omongan bapak saya, ini omongan ibu saya, ini pesan mbah saya. Bagaimana kalau pesannya bersambung dengan pesannya Nabi Muhammad, nasihatnya bersambung dengan nasihatnya Nabi Muhammad, kebiasaannya bersambung dengan kebiasaan Nabi Muhammad, akhlaknya bersambung dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Kebanggaan yang bukan nista, tapi kebanggaan yang hakiki nanti sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap hadirnya di majelis ini kita merupakan satu kenikmatan yang besar dari Allah, dan kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan rahmat, untuk diampuni dosa-dosa kita, untuk diberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur kita dalam sehat afiah, dipanjangkan umur kita dalam istiqamah, dan semoga dengan berkah majelis-majelis seperti ini Allah angkat musibah, Allah angkat bala, Allah angkat bencana, Allah angkat semua hal yang merusak dalam kehidupan kita dan tatanan negara kita, dan Allah berikan kemuliaan kepada kita akhir hidup yang husnul khatimah, dan kelak kumpul bersama di dalam surga bersama pimpinan yang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.